Sintesis protein, disebut juga biosintesis protein, adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler, yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino, yang menyusun protein tetapi tidak terlihat secara langsung dalam prosesnya. Tujuan dari sintesis protein adalah untuk membuat protein yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh tubuh, dan protein merupakan komponen penting yang menyusun tubuh makhluk hidup. Misalnya, enzim penyusun utamanya adalah protein. Hormon juga tersusun dari protein. Eritrosit juga memiliki protein yang membantu pengikatan oksigen, serta membran sel yang tersusun dari protein. Dengan adanya dua-dua asam amino pada proses translasi yang diantaranya dapat disintesis di dalam tubuh, dan beberapa yang lain juga harus diperoleh dari makanan. Yang pertama, ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Replikasi DNA terdiri dari 5 tahap, mulai dari identifikasi lokasi, penguraian DNA, pembentukan garpu replikasi, elongasi dan inisiasi, serta pembentukan gelembung replikasi dengan DNA baru. Kedua, ada transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase. Kemudian terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promotor. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplemen atau antisense mulai terpisah. Promoter selanjutnya akan menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Yang ketiga, selanjutnya RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Proses ini disebut sebagai elongasi. Yang keempat, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Yang kedua, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Yang ketiga, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Yang keempat, basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. Messenger RNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG yang ada pada messenger RNA. Lalu, trans-RNA sebagai initiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim trans-RNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kode stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kode stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom.